Iya, boleh saya tanya terlebih dahulu, siapa yang hadir tadi kemarin sore? Jangan diturunkan karena ini luas, jadi mau lihat. Ya hampir banyak sekali, lebih dari setengah yang hadir. Siapa yang tidak hadir kemarin sore? Bisa angkat tangan? Oh juga banyak, memang soalnya yang datang banyak. Saya tadi malam atau kemarin sore menanamkan kembali fondasi yang benar sebagai gereja. Saya juga mendengar apa yang telah terjadi, bagaimana yang terhormat yang dikasih Pendeta Petrus Agung telah pulang ke rumah Bapak. Saya rasa it's time sekarang waktunya friends and families, keluarga, dan rekan, teman, handai taulan semuanya datang untuk membantu pelayanan yang ditinggalkan. Dan saya percaya Tuhan telah memilih Bu Tina, bukan kebetulan Tuhan yang mengurapinya. Perkara-perkara besar akan terjadi dengan dukungan setiap Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda yang tidak hadir tadi malam, sekalipun kemarin sore adalah kebaktian youth, tapi sebenarnya pesan yang disampaikan bukan tentang youth. Saya memberikan pesan profetik, sekali lagi fondasi rasuli bagi sebuah gereja. Dan gereja ini telah melakukan perkara-perkara luar biasa di masa lalunya dan masih menyimpan potensi yang dahsyat. Waktu saya berdoa bagi jika Injil Kerajaan, saya hanya dapatkan sebuah hikmat dari Tuhan bahwa dari semua potensi Anda, baru mungkin 25% saja yang tergali. Tuhan belum selesai, sekalipun almarhum telah pulang ke rumah Bapak. Masih banyak yang Tuhan mau kerjakan bersama dengan Anda. Buktinya Anda masih ada di dunia. Masih ada 75%, 3/4 lagi yang Tuhan masih mau selesaikan sebelum Tuhan datang. Karena itu kita harus memandang ke depan. Dan waktu saya datang kemari, sebelum saya kemari, saya berdoa dan Tuhan katakan, kali ini saya datang 2 kali ibadah. Pertama harus tanam fondasi gereja. Dan pagi hari ini, saya mau tanam fondasi keluarga di dalam gereja ini. Karena gereja yang berhasil dimulai dari hubungan yang berhasil. Dan juga gereja terdiri dari unit keluarga. Setiap keluarga yang ada di dalam sebuah gereja akan mempengaruhi gereja itu. Baik dari keluarga hamba Tuhan, sampai keluarga jemaat yang paling baru bergabung dengan gereja tersebut. Karena itu Anda yang tidak hadir kemarin sore, saya dorong Anda. Saya percaya kemarin kan direkam ya Bu. Jadi entah gimana ada penjualan kan? Ya, Anda bisa ke bookstore-nya gereja atau apa, saya kurang paham cara penjualan di sini. Tapi Anda bisa minta video atau CD-nya daripada khotbah saya kemarin sore. Kalau Anda peduli dengan JKI Injil Kerajaan, it's very important for you to listen to what I said last night. Penting sekali untuk Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya punya pengalaman dengan Pendeta Petrus Agung. Sekali lagi dengan Bu Tina tadi diceritakan bahwa Bu Tina mengenal saya sejak saya kuliah di Kanada. Saya pernah sekali bertemu dengan Pak Petrus ketika di dalam sebuah pesawat. Entah perjalanan kemana tapi domestik di Indonesia ketika saya pulang ke Indonesia untuk liburan. Di dalam pesawat kami duduk tidak berjauhan atau mungkin duduk bersebelahan itu. Saya ingat duduk bersebelahan sekali Pak Petrus sendirian. A long time ago. Lalu kita banyak ngobrol segalanya. What a kind man. What a humble man. Dan waktu kami ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, lalu Pak Petrus mengajak saya, ayo kapan-kapan kita pelayanan, bisa bersama-sama dan sebagainya. Saya lupa persisnya kita bicara apa. Lalu saya pulang ke Kanada, saya dapatkan sebuah mimpi, saya sampaikan kepada Pendeta Sony Mandagi yang pernah melayani di sini, yang adalah gembala kami di Kanada. Dalam mimpi saya waktu itu tidak terlalu familiar dengan pelayanan Pak Petrus Agung. Saya juga tidak tahu gerejanya namanya apa. Saya memang orangnya kurang pinter mungkin. Dan waktu itu saya dapat dalam mimpi saya sampaikan bahwa gereja yang dipimpinnya harus terus berpusat pada Injil Kerajaan. Jangan membelok ke kanan maupun ke kiri. Seperti kata Tuhan kepada Yosua. Janganlah menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tetap harus di jalur tengah, Injil Kerajaan. Saya sampaikan ke Pendeta Sony Mandagi, entah disampaikan atau tidak. Ternyata Pak Sony berkata pada saya bahwa memang nama gerejanya Injil Kerajaan. Oh, I see.
Tidak dengan kebetulan nama Anda adalah itu. Anda harus fokus ke situ. Nah, kemarin sore saya sampaikan fondasi gereja ini pada Injil Kerajaan. Bukan Injil manusia. Bukan bicara tentang style saudara, tapi prinsip kerajaan Allah yang tidak bisa berubah. Itu yang kekal. Badai taufan, mau angin mengamuk, mau tsunami pun kalau fondasi kita kuat, dasar kita dari batu karang yang teguh, tidak akan pernah runtuh. Sudah, saya nggak akan sampaikan apa yang saya sampaikan, sebab saya sampaikan tadi malam, saya tidak mungkin bisa ulang. Anda harus dengarkan, not for me, but for you. Amin. Nah, pagi ini saya mau sampaikan tentang fondasi keluarga. Tapi sebelumnya saya ada satu video saya mau tayangkan, karena kita juga belum terlalu kenal. Ya, mungkin beberapa di antara Anda belum kenal. Penting sekali apa yang saya mau sampaikan ini, Anda kenal dulu pelayanan saya. Ini bukan promosi diri, saya tidak pernah berpikir demikian. But you must know that I know what I'm talking about. Kami hari ini, saya sebagai gembala, senior leader di dalam gereja, atau salah satu kepemimpinan senior di dalam gereja yang kami gembalakan, saya ada orang yang sangat sibuk. Tuntutan kepada saya, jadi saya paham Bu Tina dan Pak Agung, apa tanggung jawab yang harus mereka pikul, beban dan segalanya. Meskipun saya masih muda, tapi tanggung jawab saya tidak kalah besar. Hari ini menggembalakan 45.000 members Gereja Mawar Sharon. Jadi saya tahu apa artinya menjadi gembala gereja mega. Dan susah, dan di masa muda saya baru 42. Banyak hal yang terjadi dalam pelayanan yang menuntut waktu, bahkan menuntut keluargaku. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda apa yang saya katakan ini dengan tujuan supaya Anda tahu. Sebab sebentar lagi saya mau bicara tentang keluarga. Kalau Anda dengarkan firman tentang keluarga dari orang yang hanya fokusnya ke keluarga, maka Anda bisa berkata, itu nggak relevan. Saya sibuk, saya CEO, saya punya 10 perusahaan. Atau saya pendeta, punya gereja, jemaat, gereja cabang begitu banyak, departemen pelayanan yang tak terhingga, dan juga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang saya pengaruhi. Mungkin Anda bisa berkata begitu, hey, I relate to you, I'm a busy man. But I'm a happy family man. Kunci keberhasilan pelayanan saya terletak pada keluarga saya yang bahagia. Kunci keberhasilan sukses Anda dalam dunia kerja Anda, jikalau Anda bukan pendeta, Anda CEO yang saya katakan tadi, atau apapun sukses yang Tuhan berikan dalam hidupmu, tidak lepas daripada kebahagiaan keluargamu. Orang pertama yang Tuhan percayakan dalam diri pada Anda, bukanlah pekerjaan, bukanlah orang-orang dalam pekerjaan Anda, tapi dalam rumah tangga Anda. Jadi saya mau beritahu, saya jelaskan kepada Anda terlebih dahulu, bahwa bagi saya cukup challenging atau cukup menantang untuk menjadi seorang family man. Saya nggak punya waktu mengurus berbagai macam pekerjaan. Oke? Dan kedua, saya juga tahu tentang apa itu penglihatan, tentang mimpi, penglihatan, dan karunia. Tapi itu tidak membuat kaki saya ngawang di udara. Bapak, Ibu, Saudara, ingat nggak ketika Yesus berubah rupa di gunung itu suatu hari? Dia bawa berapa muridnya? 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada waktu awan mengelilingi mereka, awan hanya menelan kepala mereka. Tapi kaki mereka tetap mendarat di bumi. Ini yang harus menjadi patron daripada setiap anak-anak Tuhan yang mau dipakainya. Kepala kita bisa penuh dengan pewahyuan. Perkara-perkara sorgawi terjadi. Tapi kaki tetap harus mendarat di bumi. Bukan hanya dalam hal pengajaran, tapi khususnya dalam hal kehidupan. Saya tidak kurang pewahyuan. Saya tidak kurang karunia, tidak kurang mujizat dan tanda. Tapi kaki saya tetap melekat di dunia meskipun tidak keduniawian. Saya mau tekankan ini dalam sebuah gereja atau di gereja manapun yang selalu mencoba untuk juggling, menyeimbangkan antara karunia dan keluarga, antara pelayanan dan family, antara karir dan orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ya, jadi kita buka dulu aja firman Tuhan sekarang sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-13.
1 Korintus 13 ayat 13. Klip yang saya tadi minta, tahan dulu, saya langsung ngajar. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca dengan lantang, dengan suara yang tegas dan jelas. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita ulang lagi sekali lagi, ini penting sekali. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya celikkan mata rohani kami semua, untuk kami bisa mengerti yang mana dari Tuhan, yang mana adalah dari daging manusia. Kami berdoa agar kami bisa mengerti kebenaran, sehingga kami bukan hanya menyembah dalam roh, tapi dalam kebenaran juga. Koreksi fondasi kami yang salah, perbaiki kami, ubah kami, bawa kami masuk kepada rencanamu yang lebih tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Coba perhatikan ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Banyak orang Kristen mengejar iman. Iman itu luar biasa, iman itulah cikal bakal mujizat. Wow, kita seringkali kagumi iman karena sebenarnya daging manusia itu selalu hungry for power. Manusia itu selalu haus akan kuasa. Jadi iman is always appealing, iman selalu menarik sekali. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang dipenuhi dengan iman, orang-orang yang imannya supranatural, Smith Wigglesworth contohnya, atau siapa yang hari ini masih hidup, kita ikuti. Dan selalu tertantang di dalam diri kita untuk membuktikan iman kita. Sana puasa berapa hari, saya mau puasa lebih. Iman menjadi perlombaan, memang demikian Alkitab mengatakan perlombaan iman. Tetapi ketika iman mulai mengorbankan kasih, disitulah kesalahan terjadi. Disinilah yang disebut dengan salah priority. Iman selalu bahasanya tentang pencapaian. Berapa jumlah jemaat lu? Berapa banyak pelayanan? Apa yang telah kau lakukan? Saya pernah sekali datang ke sebuah tempat yang saya tidak dikenal. Dan waktu saya datang ketemu dengan orang-orang dan berkata, oh Anda hamba Tuhan. Iya, sudah berapa orang sakit Anda sembuhkan? Sudah berapa orang mati Anda bangkitkan? Saya diam. Kalau saya ditanya begitu saya nggak perlu jawab. Karena saya tidak di dalam posisi untuk mengubah sesuatu. Hari ini saya perlu cerita sedikit tentang diri supaya Anda tahu, saya tahu apa yang saya sedang mau ajarkan kepada Anda. Saya juga punya tantangan yang sama. Tapi di situ saat itu hanya interogasi semata. Jadi saya tidak perlu jawab apa-apa. Saya berkata, none, tidak ada. Sama sekali, saya tidak pernah sembuhkan siapa-siapa, bangkitkan orang mati. But I'm a happy man. Udah itu aja. Bapak Ibu Saudara jangan terpancing untuk membuktikan diri. Pembuktian pun perlu tujuan. Kalau tidak ada tujuan lebih tinggi, diam saja. Don't say anything. Don't explain about yourself. Tidak perlu jelaskan dirimu sendiri. Tidak ada poinnya. Iman itu bahasanya gitu. Iman itu berlomba-lomba. Apa yang bisa kita korbankan? Bahkan Paulus berkata, percuma kalau kita punya iman sampai jadi martir, tapi kita tidak punya kasih, maka kita seperti gong yang nyaring berbunyi. Iman itu bahasanya gitu, hati-hati, iman itu perlu. Tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa membuat perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan dahsyat, nggak bisa. Tapi jangan lupa firman Tuhan juga berkata, iman itu selalu bekerja melalui kasih. Iman itu tidak komplit pada dirinya sendiri. Seorang yang beriman luar biasa, kalau hidup kasihnya bolong atau runtuh atau rapuh, maka Tuhan tidak melihat dia sebagai seseorang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu dia, iman itu bekerja melalui kasih. Bapak Ibu Saudara, saya suatu hari berada di tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan. Dan mereka saling, dan waktu itu ketika apa yang saya ucapkan pada mereka, membuat saya tidak populer di antara mereka. Karena mereka saling berlomba, kadang-kadang kita itu kalau nggak hati-hati, justru hamba Tuhan bisa kena ragi. Makanya Yesus berkata sama murid-muridnya yang disebut sebagai rasul sekalipun, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ingat nggak pada waktu Tuhan Yesus mengatakan begitu? Nah ini contohnya salah satu. Saya tidak salahkan rekan-rekan saya itu, karena rekan-rekan saya juga
Kita terbuat dari darah dan daging, jadi kadang-kadang kita juga terpancing. Mereka saling berlomba berkata, siapa yang bisa meninggalkan keluarganya untuk ministry. Seolah-olah mereka happy gitu, seolah-olah mereka tuh bangga, seolah-olah dapat point frequent flyer dari sorga. Platinum gitulah ya, membershipnya. Seolah-olah Tuhan itu tersenyum dan berkata, bagus kau korbankan keluargamu di atas altar mesbah pelayananmu. Nah kalau semua hamba Tuhannya begitu, guru kencing berdiri, bagaimana murid kencing kalau tidak berlari? Satunya berkata, iya anakku ulang tahun, tapi saya justru KKR, saya nggak datang. Anniversary kami, saya tinggalkan istri saya pergi misionaris, kemana dan sebagainya, satu persatu. Dan tengah-tengah itu saya nyeletuk, saya berkata, loh itu perbuatan pahlawan dah. Mereka lihatin saya semuanya, ups, saya salah ngomong, kayak yang paling junior kali. Mereka gak suka sama saya. Menurut saya itu bukan perbuatan pahlawan. Menurut saya bukan. Itu perbuatan iman, alright. Tapi jebol kasih. Itu tipe iman yang iman tipe B. Iman yang bukan bekerja melalui kasih, tapi iman yang mengorbankan kasih. Dari ayat yang kita baca ini, kita temukan sesuatu. Demikianlah tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih. Suatu hari di akhirat, ketika kita mati dan kita bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan datang, kita diangkat ke awan-awan. Tuhan ada 2 penghakiman. Satu penghakiman kambing. Dia pisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, lalu yang kambing masuk neraka. Dan akan ada kitab-kitab, mereka dilihat kitab kehidupan, nama mereka tidak tertera, dan ada kitab-kitab lain yang mencatat semua perbuatan mereka, maka setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, kata firman Tuhan di kitab Wahyu. Tapi kita, saudara-saudara, Roma 8 ayat 1, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena itu tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita tidak ada lagi dibuka buku-buku itu, kita sudah diampuni. Katakan amin. Darah domba Allah sudah membasuh kita, katakan amin. Lalu apa dong? Penghakiman kita bukan penghakiman. Pengadilan kita berdasar upah. Paulus berkata akan ada orang yang hanya masuk ke dalam sorga seolah-olah lolos dari api. Mereka hangus semua upahnya, mereka hanya masuk badan-badanan saja. Lalu apa sistem upah Allah? Tuhan tidak akan berkata, berapa banyak orang yang kau sembuhkan? Berapa banyak orang mati yang kau bangkitkan? Paling pol, Tuhan akan tanya, aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Aku di penjara, kamu tidak kunjungi. Jadi apa yang dilakukan jika Injil Kerajaan itu luar biasa. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini salah satu DNA gereja ini yang membuat gereja ini satu-satunya di Indonesia. Oh kasih tepuk tangan dong Tuhan Yesus, ini gerejamu. Tetapi bukan itu saja. Itu semua bisa jadi pura-pura loh. Cermin sesungguhnya untuk kita tahu apakah kita hidup dalam kasih adalah orang-orang sendiri. Karena saya sendiri bisa juga mengkorbankan kasih, tapi kasih atau tidak kasih, tanya istri gua. Tanya anak-anak saya. Itu cermin sesungguhnya. Suatu hari kita tidak akan diadili oleh Tuhan berdasarkan perbuatan kita, apa yang telah kita capai dengan iman, bahkan pengharapan. Tapi Tuhan akan tanya sama kita gini, sudahkah kau sukses mengasihi? We will be judged by this standard. Love. Have you successfully loved? Have you loved successfully? Have you learned the perfection of the art of loving? Sudahkah engkau belajar mengasihi, menguasai seni, bukan bela diri, tapi seni mengasihi. Saya akan kembali rombak iman, pengharapan, kasih, fondasi di gereja ini dan jemaat ini. Dari tatanan semua hamba-hamba Tuhan aktivisnya hingga jemaat yang paling baru. Bahwa suatu hari di akhirat, Anda tidak akan ditanya berapa banyak orang tuli yang bisa mendengar. Tuhan akan tanya Anda, sudahkah engkau mengasihi papa mamamu? Sudahkah engkau mengasihi anak-anakmu? Sudahkah engkau mengasihi saudaramu, saudara kandungmu? Sudahkah kau mengasihi istrimu? Sudahkah kau mengasihi suamimu? Simple, isn't it?
Yang lainnya tidak perlu diukur lagi. Karena itu semua perbuatan Allah. Ingat gak seorang hamba ketika dia berkata, ketika Tuhan berkata enyah, dia protes sama Tuhan. Tuhan kasih dia kesempatan berbicara. Dia sebagai jaksa pembela dirinya. Maka dia berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Tuhan tidak sangkali dan berkata, itu bukan namaku. Bukan. Tuhan tidak sangkal. Tapi Tuhan tidak komentar. Hati-hati kalau Tuhan tidak komentar. Itu berarti Tuhan akui, tapi Tuhan tidak mengakui itu perbuatanmu. Karena yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang bernubuat, semuanya itu nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya hari ini bisa membuat mujizat, kadang-kadang terjadi itu bukan karena iman saya, kalau saya salah sama Tuhan. Tapi ada orang yang innocent, orang yang polos, yang benar-benar lihat Yesus, dia nggak peduli pendeta siapa yang doain dia, pokoknya ada seorang hamba Tuhan itu tumpang tangan, padahal hamba Tuhan itu istrinya 2. Ketika tumpang tangan, orang itu sembuh dari tulinya. Itu bukan karena iman hamba Tuhan itu, karena Tuhan kasihan sama orang tuli itu yang berharap padanya. Kadang-kadang bisa terjadi, itu nama Yesus yang menyembuhkan. Nggak percaya? Emas sekarang 1 kilo berapa? Berapa duit? 1 gram aja 500 sekian puluh ribu. Saya nggak peduli kalau emas itu keluar dari, sekarang ada berada di kotoran anjing. Anjing itu makan lalu dia keluarkan. Tetap harganya sekian. Nama Yesus di mulut babi pun berkuasa. Jadi ketika hamba itu berkata, aku melakukan ini dan itu, Tuhan berkata, wong itu aku yang melakukan kok, kamu klaim-klaim segala. Tapi kamu, sudahkah kamu mengasihi? Enyahlah kamu ke api neraka. This should speak to us, all of us, including pastors and preachers. Termasuk saya sendiri, saya hari ini belajar grooming atau belajar berdandan untuk hari wisuda saya ketika saya mati atau ketika saya dipanggil Tuhan kembali entah dengan cara pengangkatan waktu kita diangkat bersama-sama, saya grooming atau mendandani diri saya demikian rupa untuk saya lulus ujian kasih, bukan ujian iman. Iman itu tidak perlu diuji, sedikit aja biji sesawi udah pindah kok gunungnya. Mau diuji apanya? Nuklir itu nggak usah diuji, malah ujian nuklir membuat protes seluruh dunia karena nuklir itu berkuasa. Sekali boom, nggak usah diuji. Jangan pernah takar, karena dunia ini seperti sekarang itu menggila. Dalam dunia kerja sekuler juga sama, semua orang kejar sukses entah untuk apa. Sedangkan orang di dekatnya sendiri nggak bisa nikmati suksesnya, malah kehilangan, malah mensengsara karena papanya kejar sukses yang nggak tahu ujungnya apa. Banyak orang punya prinsip yang salah, itulah tipu muslihat. Saudara, nanti kalau aku sukses, aku bisa nikmati dengan istriku dan anak-anak. Kalau Anda sekarang masih miskin, tidak bisa nikmati mereka. Anda nanti kaya, tidak bisa nikmati mereka. Sukses itu bonus. Demikian pula mujizat. Semua yang Anda capai itu bonus. Tapi sudahkah Anda sukses untuk mengasihi? Dan itu takarannya orang-orang sendiri. We must be true to ourselves again, once more. Let's not play religions anymore. I'm done with playing religions. Saya hanya khotbah di atas ini, bukan karena saya cari pengikut atau followers. Saya hanya khotbah di sini, karena saya mengalami kemenangan, dan saya mau bagikan dengan Anda. Kalau saya berhenti mengalami kemenangan, saya sendiri tidak akan disuruh orang lain, akan berhenti berkhotbah. Let's stop playing religions, mari kita berhenti bermain-main agamawi. Waktunya kita jujur dengan diri sendiri. Sudahkah kita mengikuti standar Allah? Sudahkah kau sukses mengasihi? Sudahkah belajar? Sudahkah kita itu belajar untuk mengasihi? Itu semua ditakar dengan orang sendiri. Semua itu bonus dari Tuhan. Jemaat berkembang, pelayanan terjadi di mana-mana, lawatan Tuhan dan sebagainya. Wow, hari ini kami juga meraup sukses secara media. Media kami tersebar dan jutaan orang mengikutinya di jamah setiap hari. Bahkan ketika saya tidur nggak ngerti, lewat YouTube kami, khotbah saya diunggah. Khotbah saya didengarkan oleh tak terhingga banyak orang. Tiap hari, tiap saat. Dan kalau ada orang di jamah, disembuhkan, diubah, saya nggak bisa klaim kredit. Wong saya tidur ketika mereka dengar khotbah kok, saya nggak berdoa untuk mereka atau beriman kok. Itu semua suksesnya Tuhan. Suksesku hanya satu. Suksesku hanya 5 roti 2 ikan. Mau tahu sukses saya hanyalah 4 orang. Irene, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Suatu hari saya akan datang pada Tuhan, ini suksesmu semuanya. Ini suksesku. Bukan 5 roti 2 ikan, 5 pun tak ada. Hanya 4. Aku sudah take care mereka dengan baik. Thank you Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, true success starts from God and from the family. Sukses sebenarnya. Tadi makanya itu tadi awal mula saya ceritakan pada Anda saya siapa, supaya Anda tidak bengong-bengong cerita seolah-olah orang yang gagal di dalam tempat kerja, lalu habis itu sekarang cari alasan untuk bahagia di keluarga. No, nehi kusi-kusi he. As much as you are successful, I am also. I am too. Tapi saya tidak taruh status identitas saya di dalam sukses karir saya. Family adalah takaran saya. Keluarga adalah cermin saya tiap hari. Dan Tuhan menguji saya dengan 4 takaran. Vanessa, Warren, dan Jeremy. Itu aja. Dan kalau kita bisa kuasai itu, kita bisa kuasai dunia. Saya selalu berkata kepada jemaat yang kami gembalakan. Mereka semua tahu dan sebagian di antara mereka di sini hari ini ikut sama saya. Berapa pengusaha, berapa hamba Tuhan sekarang ada di depan sini, ini semua adalah jemaat yang kami gembalakan. Pemimpin-pemimpin beberapa datang, berapa belas atau puluh orang. Untuk mendukung GKI Injil Kerajaan. Kami datang untuk berdoa untuk tempat ini, agar tempat ini bangkit. Seperti yang saya katakan tadi malam bukan? Besi menajamkan besi, gereja menajamkan gereja. Kami datang di sini untuk membuat Anda tajam. Suatu hari siapa tahu Anda yang harus datang untuk membuat kami lebih tajam. Saya beritahu sama mereka berkali-kali. Anda semua harus menempati tempat ketiga dalam hidup saya. Dan hanya demikian, Anda harus rela. Hanya demikianlah saya bisa menjadi gembala yang sehat bagi Anda. Satu, tempat itu adalah Yesus. Kedua adalah keluarga saya, baru mereka. Dan saya tidak takut dengan mengatakan gitu mereka merasa tertolak atau saya jadi nggak dicinta sama mereka. Enggak, justru itu yang sehat. Kalau enggak nanti, kalau saya tidak beres dengan Tuhan dan dengan keluarga saya keluar akan cari pengakuan. Bahaya tuh. Orang lapar, pergi ke rumah roti, bahaya mencuri. Orang yang lapar tidak bahagia sebagai suami atau sebagai keluarga pokoknya. Ketika pelayanan dalam gereja, jangan-jangan nanti cari pengakuan. Melayani bukan lagi tanpa pamrih, melayani bukan lagi untuk memberi, melayani untuk mendapatkan sesuatu kembali. Itu bahaya sekali. Prioritas harus kembali benar. Yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk dalam konteks gereja, tapi seluruh kehidupan jemaat. Dalam karir Anda, utamakan keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, itu lebih indah. Ayo, tidak usah lihat ke belakang, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Mulai sekarang bangun fondasi yang benar. Perbaiki fondasi. Kalau yang sudah benar fondasinya, biarkan firman yang saya bagikan menjadi peneguhan. Membuat Anda lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih damai sejahtera mengejar sukses apapun yang Tuhan suruh Anda kejar. Bersama keluargamu, engkau pasti bisa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, saya coba jelaskan lagi beberapa hal. Anda mengerti, bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini sekarang? Ya? Siapa yang bisa mengikuti, siapa yang merasa diberkati so far so good? Good, puji Tuhan, praise the Lord. Saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini kena ke not-not yang tepat di hati manusia. Kita sekarang lihat mengapa, kembali ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kasih ini harus dikelola. Kasih harus di apa? Kasih harus di apa? Kasih harus dikelola. Kok bisa? Karena satu-satunya orang pribadi yang punya kasih tak terhingga hanya Yesus. Dalam kita mempraktekkan agape, kasih tanpa syarat pun, itu pun proses. Suami istri aja sulit kadang-kadang untuk bisa menerima kelemahan pasangannya. Tapi agape ini, meskipun bisa bertumbuh dan bertambah, harus dikelola. Karena agape tidak bisa kita obral ke semua orang. Yang bisa mengasihi setiap orang dengan takaran yang sama, dengan kasih yang kekal hanyalah Allah Bapa. Nggak percaya? Contoh. Kalau Tuhan sumber daya kasihnya itu tak terhingga, kita ada batasnya. Sungguh ada batasnya. Oh nggak bisa, kita harus mengasihi semua orang dengan cara yang sama. Come on, really? Maukah Anda mewariskan semua hasil usaha Anda 40 tahun kerja kepada seorang stranger atau orang yang tidak kenal di luar sana? Mau nggak? Berarti kasih Anda beda dong sama anak sendiri dan sama orang lain. Padahal Yesus mengatakan kasih semua orang. Tapi kasih kita terbatas. Kasih kita ada kuotanya. Bahkan hidup kita pun harinya dihitung mundur, saudara. Dengan kata lain, kita harus profesional mengelola kasih.
supaya kita bisa menyelesaikan misi Bapa dalam hidup kita. Dan sebuah gereja yang sehat, sekali lagi saya ulangi, selalu dimulai dengan hubungan yang sehat. Dengan kata lain, hubungan sehat, maka gereja sehat. Family sehat, gereja sehat. Ya. Jadi, mengapa kok kasih harus dikelola? Why? Karena memang kasih itu terbatas. Terus terang loh ya, saya sama jemaat yang saya tadi katakan kepada Anda di depan ini, beda. Kalau saya dibanding dengan orang lain dalam pelayanan yang saya temu di mana saja, saya komitmen sama mereka. Saya betul-betul komitmen sama mereka. Saya kasih contoh, barusan terjadi kerusuhan di Jakarta. Satu hari sesudahnya semua orang masih takut ke Jakarta, jadi enak saya naik pesawat sepi semua dari Surabaya. Saya tetap datang. Kenapa? Karena saya komitmen dengan cabang kami di situ. Karena bagi saya mereka bukanlah orang yang tidak saya kenal. Mereka adalah jemaat yang saya letakkan hidup dan nyawa saya untuk mereka. Saya dan istri berdoa pagi itu, saya bawa anak-anak makan pagi terlebih dahulu di restoran dekat rumah sebelum saya terbang. Anak-anak peluk saya satu persatu dan berkata, "Daddy, be careful." Kadang-kadang ya yang di luar kota lebih ngeri daripada yang di dalamnya. Di Jakarta ya cool-cool aja, itu gak ada masalah. Banyak orang gak mau datang ke Indonesia ada satu waktu karena merasa Indonesia bahaya. Kita tinggal di Indonesia juga happy ya. Tapi kan saya orang Surabaya gak bisa salahkan. Kabar-kabarnya kan santer. Ratusan ribu orang turunkan Ahok, bunuh pendeta. Nah saya ini pendeta, anak-anak saya anak pendeta. Waktu saya mau pergi saya dipelukin. Jadi hati-hati, anak saya Jeremy berkata, karena dia pernah saya bawa ke Palestina, tahu betapa kadang-kadang papanya kalau dalam bahaya justru menjadi-jadi. Pernah sekali saya di Palestina waktu saya berkhotbah, ancaman mati segalanya. Saya berdiri dan saya ucapkan firman Tuhan dengan berani. Orang-orang disembuhkan kanan kiri. Anak saya itu sudah ketakutan di bawah berkata, kalau ada apa-apa terjadi dengan Daddy waktu dia masih umur 9. Aku naik ke atas, aku bela, aku lawan orang-orang itu. Jadi Jeremy yang paling khawatir, dia pernah melihat saya kalau dalam bahaya justru bukan mencari shelter, mencari perlindungan, justru saya dalam bahaya justru terjang. Dia peluk saya dengan erat, tidak dilepaskan. He's a big boy now, dia 12 tahun sudah setinggi ini. Peluk saya sampai nafas saya begitu. Dad, I know I cannot make you, aku tidak bisa, Jeremy tidak bisa membuat Daddy tidak pergi, I know that. But Dad, be careful, kalau ada bahaya, run. Dia bilang, I don't promise you to run. I promise you that I will be wise. Saya cium dia. Saya pergi. Saya pergi. Meskipun mungkin bisa ada bahaya, bisa ada gempa susulan, bisa ada huru hara susulan. Di dekat rumah kami ada orang diketok pintunya, ini rumah orang Kristen atau rumah orang Islam. Kristen, oke ya, good luck. Besok semoga survive, semoga bertahan. Digituin. Lah kita digituin intimidasi yang cukup takut dong. Saya pergi. Mau tahu kenapa saya pergi? Sekalipun kalau memang terjadi huru hara susulan, saya tetap pergi. Karena saya komitmen, kasih saya sama mereka teruji. Tidak perlu diragukan lagi. I love GMS Jakarta, Gereja Mausyaron Jakarta. Saya cinta mereka. Tapi kalau saya diundang, kawinan orang, teman siapa, nggak datang saya. Apalagi yang saya nggak kenal. Meskipun Tuhan sayang semua orang, saya nggak sayang semua orang dengan cara yang sama. Maaf. So saya tidak kenal semua orang, hanya Tuhan yang kenal hati setiap orang, bahkan rambutnya pun dihitung. Paham maksud saya? Nah, kita harus jelas who is who in our lives. Kalau itu blurry, kalau itu jadi rabun atau jadi buram, maka kita akan menjadi orang yang sangat bingung dan membingungkan orang lain. Jangan pernah, salah satu hal yang membuat urapan itu berguna di hidup kita. Urapan itu pertama-tama bukan kena lidah untuk berkhotbah, urapan itu kena mata, membuat kita bisa membedakan who is who. Siapa adalah siapa bagi kehidupan kita. Jangan sampai juling rohani. Paham Bapak Ibu Saudara? Bagi saya jemaat komitmen saya. Tapi kalau saya diundang dengan gereja lain yang bukan jemaat, saya tahu bagi mereka saya gembala bagi jemaat saya. Tapi bagi jemaat lain saya hanya salah satu pembicara. Maka komitmen yang saya beri juga tidak akan sebesar komitmen kepada jemaat sendiri. Dan saya rasa itu bukan dosa, itu sehat saudara. Itu tahu prioritas namanya. Kalau saya datang ke sebuah tempat, mungkin saya cancel aja, saya nggak jadi, nggak usah khotbah. Tapi kalau seumpamanya itu jemaat sendiri,
Saya komitmen saudara. Karena saya tahu saya siapa bagi mereka. Saya tahu mereka siapa bagi saya. Tapi by the way, waktu saya pergi ke Jakarta itu bahkan bukan khotbah di gereja sendiri. Itu di gereja teman saya. Karena pertemanan kita saya hargai. Saya nggak cancel sekalipun anak saya juga cukup was-was perginya bapaknya ke Jakarta. Persis belum 24 jam daripada kerusuhan terjadi. Mengelola kasih membuat kita lebih mudah membuat keputusan yang mana iya, yang mana tidak. Dan saya tidak mau jadi seperti hamba-hamba Tuhan yang kumpul-kumpul dan berkata betapa pahlawannya mereka. Mereka tidak datang di anniversary atau di wisuda anak-anaknya. Karena apa? Pelayanan. Please, di pelayanan kau hanya salah satu yang bisa khotbah. Bagi anakmu, kau satu-satunya papa. Jangan bingung, jangan juling. Bapak Ibu juga di sini sama. Di tempat kerja hanya sebuah rapat yang lagi. Kalau bisa diatur lebih dulu, kalau bisa diakali, silahkan. Harus dibela nih, karena bagi anak wisuda hanya sekali. Dan Anda satu-satunya ayahnya. Please, jadilah jelas siapa adalah siapa dalam hidup Anda. Dan jadi jelas juga, Anda siapa bagi siapa. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara. Urapan akan membuat kita bijaksana, bukan membuat kita justru ngawang di udara kakinya. Kepala penuh pewahyuan, penuh karunia, oke saudara, harus kaki mendarat di bumi. Mengapa kita harus mengelola kasih? Satu, tulis dalam catatanmu kalau Anda mencatat khotbah, karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama tidak semua orang punya nilai yang sama dalam hidup kita. Catat itu. Mengapa kita harus mengelola kasih? Selain kasih itu terbatas, kasih kita terbatas. Kita nggak bisa mengasihi semua orang dengan sama kan? Kita nggak bisa. Bapak Ibu Saudara lain. Kalau sekarang Bu Tina beritahu sama saya, Philip, tolong datang ke sini. Bukankah waktu Bu Tina datang ke gereja kami berapa waktu yang lalu kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Senang dan Bu Tina berkata, ayo datang yuk, datang ke Semarang segalanya. Ya, saya berkata datang. Tapi saya nggak akan terus tiba-tiba ditelepon dengan unknown dan nomor yang nggak dikenal lalu berkata, Philip, datang ke sini sekarang. Sekalipun saya tahu dia manusia, Yesus mati bagi dia, saya akan tolak dia mentah-mentah. Dengan gaya Jawa Tengah, dengan sopan santun saya berkata, terima maaf, saya juga tidak mengenal Anda, apa urusan Anda, tapi bisa Anda telepon sekretaris saya. Lain cerita dong. Kalau tiba-tiba salah satu di sini Pak Yudi namanya, anak rohani saya, dia berkata, Daddy, come here now, datang sekarang. Enggak usah disuruh, saya langsung datang cabut tancap gas, saya tinggalkan apapun juga untuk ketemu sama dia. Bukan berarti saya pilih kasih, sorry. Tapi karena saya manusia, bukan saya nggak mau, saya nggak mampu untuk kasih semua orang. Kasih semua orang dengan general atau dengan umum bisa, ketika di tengah-tengah kebaktian, pemimpin pujian WL-nya berkata, mari kita nyanyikan lagu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan kanan kirinya, bisa. Saya akan datang ke orang itu dan berkata, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pakai kasih Tuhan, pinjaman. Karena Tuhan mengasihi dia, saya hanya sampaikan. Tapi terus terang saya tidak bisa munafik. Orang ini saya tidak kenal, sekalipun sama-sama dalam jemaat. Saya tabikan, saya jabat tangan, saya peluk dia. Tapi saya tidak akan bisa memberikan kasih yang sama seperti orang yang sudah saya kenal lama. Tapi hanya karena ini di dalam gereja, saya tahu itu sesama jemaat, saya komitmennya lebih lah daripada orang Kristen yang lainnya di luar sana. Karena kita satu keluarga, satu gereja lokal. Sebelum di sorga, kasih itu terbatas. Karena itu harus dikelola. Kita bukan Superman. Saya nggak bisa terus ditelepon orang datang sekarang jam 3 langsung datang. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada orang tertentu. Waktu dia berkata datanglah sini jam 3. Jam 2 saya sudah sampai rumahnya. Ada apa? Kamu membuat aku takut. Kamu membuat aku concern, membuat aku khawatir. Kenapa suaramu begitu terdengarnya begitu darurat sekali. Jam 2, setengah 3 paling lama saya sudah sampai di rumahnya. Berkata, apa yang bisa aku bantu? Bukan berarti saya pilih kasih. Hanya karena saya tidak mampu jadi Tuhan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, anehnya di dalam dunia orang Kristen, banyak yang terputar balikkan. Orang yang harusnya menjadi VIP di hidup kita, selalu menjadi yang terakhir dalam hidup kita. Itu salah. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan itu di dalam keluarga Anda. You must not do that.
Orang yang Tuhan taruh menjadi satu-satunya, Anda satu-satunya bagi orang itu satu-satunya bagimu. Atau salah dua, atau salah tiga. Salah tiga. Ya. Anda pastikan mereka juga mendapat perlakuan VIP yang sama alias keluarga. Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama. Ingat, Yesus punya 70. Lalu Yesus punya 12. Lalu Yesus punya 3. Lalu ada 1 Yohanes yang murid yang paling dikasihinya. Bayangin Yesus, anak Allah dalam kemanusiaannya, dia pun punya prioritas saudara. Pergi ke tempat tertentu dia hanya bawa 3, bukan 72. Ini adalah lingkaran pertama yang dia sebut trust. Yang dia sebut sebagai kepercayaan. Lalu lingkaran kedua dia sebut sebagai beban. Aku terbeban untuk 12 itu, untuk sisanya. 12 kurang 3 yaitu 9 atau 70, 72. Lalu di luar lingkaran itu ratusan ribuan bahkan jutaan itu adalah lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh tidak boleh kau berikan kasih lebih daripada lingkaran kepercayaan. Nggak boleh. Sedekat-dekat Anda dengan kongsian Anda dalam dunia bisnis atau sekretaris Anda, tidak boleh melebihi istri Anda. Tidak boleh melebihi suami Anda. Tidak boleh. Karena dia sekalipun di dalam lingkaran kerja, dia bukan lingkaran satu tubuh dengan Anda. Suami istri adalah satu. Bayangkan lingkaran ya. Coba sekarang saya ajak Anda bayangkan lingkaran dalam lingkaran. Bayangkan. Lingkaran dalam lingkaran, dalam lingkaran, dalam lingkaran, dalam lingkaran, yang tengahnya namanya bullseye atau jackpot. Kalau orang pakai itu panah yang ditancapkan gitu, dilemparkan, kalau kena ke tengah dapat hadiah. Tengah itu selalu Yesus. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Center of my life itu berarti pusat kehidupanku, artinya pusat segala sesuatu. Yesuslah yang memerintah dalam pernikahan saya. Yesuslah yang memerintah dalam kehidupan rumah tangga saya. Yesus yang memerintah di gereja saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, apa saja. Yesuslah segalanya. Semuanya peraturan mainnya adalah YESUS, Yesus. Jesus is the center. Oke, lingkaran kedua, bisa lihat? Bagi yang menikah, hanya ada satu titik di dalamnya. Persis kayak lingkaran yang tengah. Hanya satu titik besar, yaitu Yesus Kristus. Lingkaran kedua, juga hanya satu titik. Bagi yang menikah, itu tempat hanya reservasi RSVP. Hanya untuk suami atau istri. Gak boleh ada orang kedua. Jangankan orang ketiga, orang kedua aja gak boleh. Itu hanya dihuni dengan suami atau istrimu. Sama Yesus, ya adalah anggaplah dua orang di situ hanya suami atau istri dan Yesus. Orang ketiga siapapun juga itu salah di mata Allah. Loh, termasuk anak. Inilah yang membuat banyak masalah dalam keluarga Kristen. Mereka saling cinta, pernikahannya kudus, tetapi mereka salah kaprah di dalam menerapkan prioritas dan mengelola kasih. Contohnya, anak ditaruh di tengah-tengah ranjang antara suami dan istri. Sampai anak udah lebih besar, bukan lagi orok atau bayi, sampai gede pun di situ karena mama papa nggak tega, selalu anak. Anak menjadi masuk di lingkaran kedua dan itu salah. Meskipun pernikahan mereka kudus, tapi karena mereka mencobai Tuhan, apa yang terjadi? Pernikahan mereka renggang. Sedangkan pepatah berkata kalau kita mau memberi warisan kepada anak kita itu bukanlah uang atau harta, tapi pernikahan yang bahagia. Kalau anak itu pintar, kita sekolahkan anak itu nanti bisa lebih pintar cari uang dari kita. Atau dalam pelayanan lebih pintar cari jiwa. Yang membuat anak itu utuh jiwanya adalah kalau dia bisa melihat papa mamanya menikah bahagia. Tidak ada yang lebih utuh dari itu. Karena itu saudara-saudara, dengan menyingkirkan anak pun di lingkaran itu sebenarnya bukan berbuat jahat pada anak, tapi berbuat baik kepada mereka. Jadi lingkaran itu gak boleh. Pernah gak lihat? Suami, istri yang sekarang sudah tidak pernah utamakan suaminya. Karena terus gendongi anaknya. Kebetulan tadi adalah penyerahan anak kan. Nanti anaknya tambah gede, digendong terus. Dulu atau pacaran berdandan. Tapi sekarang setelah menikah sudah punya anak, selalu rorolan. Lalu dasteran, yang bolong-bolong juga. Daster harus ada bolong minimal 4. 1, 2, 3, dan 4. Saya ngerti. Tapi kadang-kadang bolongnya 6. Bahkan bolongnya 9. Tidak ada lagi waktu. Kalau perlu ditato, no time for love.
No time for my husband. Now, sekarang hierarkinya berubah. Tuhan Yesus, lalu anak, baru suami. Suami disingkirkan keluar ke lingkaran ketiga. And God is sad. Sekalipun alasannya baik menurut manusia. You are looking for disaster. Bukan sekarang, sebentar lagi akan terjadi bencana. Gak pernah lagi berdandan. Gak pernah lagi kencan. Udahlah Pak, sama-sama kan ini anak kita saling cinta. Tapi dasar laki-lakinya kalau dia family man, dia pasti akan suppress, dia pasti akan tekan kebutuhannya. Dia akan berkata, ya demi anak, demi anak, demi anak. Terus tiba-tiba suatu hari suami punya gandengan. Karena kebutuhan tidak bisa disangkali. Disinilah kesalahan terjadi. Siapapun tidak boleh menghuni lingkaran kedua itu kecuali suami atau istri. Teman pun tidak boleh. Di lingkaranku, itu adalah istriku Irene Safira. Siapapun rekan pelayanan saya, karena saya di dunia pelayanan, dia seberkarunia apa, tidak bisa masuk lingkaran itu. Saya akan selalu tanya istri saya untuk orang di lingkaran luarnya. Kami harus sepakat antara kami. Karena bukan kebetulan, kami satu tubuh. Tidak bisa lihat dari sisi karunia, kecantikan. Tidak bisa. Orang terdekat dalam kehidupan seorang menikah, haruslah pasangannya. Tidak bisa orang lain. Karena itu saya dorong di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak boleh ada teman, tapi mesra. Amin. Di lingkaran itu, cara memasukkan orang lain gampang. Ketika Anda mengalami masalah dengan suami atau istrimu, Anda ceritakan dengan lawan jenis teman yang dekat dengan Anda. Dengan cara itu Anda membuka pintu untuk masuk ke lingkaran itu. Intimacy tidak boleh di-share-kan. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah masalah rumah tangga sampai ke telinga teman. Teman sesama jenis saja jangan. Selesaikan. Kalau memang perlu bantuan luar, bantuan yang bertanggung jawab. Hamba Tuhan contohnya di gereja siapa konseling secara profesional. Tapi kebanyakan masalah pernikahan bisa diselesaikan sendiri. Karena ketika pernikahan kudus, mereka sudah dipersatukan oleh Kristus. Kristus ada di tengah mereka. Kecuali sama-sama sakit, sama-sama keras hati. Nah di situ butuh pihak ketiga untuk membantunya. Tapi menceritakan dengan tidak tanggung jawab, apalagi dengan lawan jenis. Menciptakan sebuah ruang untuk setan masuk di situ. Bapak ibu saudara, anak pun tidak boleh ada di lingkaran itu. Coba bayangin. Saya sama anak-anak juga, kami dengan anak-anak kami berkata seperti ini. Papa mama dulu waktu kecil mereka protes. Kenapa ditinggal? Karena 1 minggu sekali saya dan istri kencan berdua. Kami ngobrol. Kadang-kadang kita malam kita jarang pakai waktu malam karena waktu malam kita sangat sedikit. Tapi 1 minggu sekali saya belanin. Kami sepakat sejak sebelum kami menikah. Kami keluar kencan, ajak dinner atau apa. Simpel-simpel aja, nggak usah tempat mahal, ngemper juga bisa. Tapi 2-3 jam bersama. Meskipun setiap malam sih kami selalu sebelum tidurkan anak, setelah itu kami bicara di antara kami di ruang tidur kami sendiri, anak-anak tidur sendiri. Waktu bayi, anak-anak ditaruh di ranjang di dalam kamar kami, tapi tidak seranjang dengan kami. Sampai usia tertentu saya malah jadi, waktu kami berdua sudah sepakat anak-anak harus pergi sendiri. Waktu anak saya pertama kali pindah ke kamar lain itu bawa gulingnya gini. Itu istri saya itu dan saya sudah sepakat, tapi anehnya saya kira saya lebih tegar. Ternyata saya yang nangis, kelihatan mereka pergi di sana. But we are doing the right thing. Kita melakukan hal yang benar. Mereka pergi waktu mereka masih kecil nih. Sekarang anak saya sudah lebih tinggi dari mamanya. Udah. Nah, ketika kami awal-awal pergi gitu selalu protes anak-anak. Kenapa pergi? Ayo, apa-apa sana. Kita selalu ada family time. Kita pergi berlima. Tapi hari ini papa mama pergi berdua. Saya jelaskan mereka ngerti. Kamu enggak mau papa mamamu cerai kan? Ya enggak mau, kayak teman-temanku itu ada yang cerai. Ya bagus, kalau gitu kamu harus izinkan waktu ini. Kedua, kalian suatu hari besar kalian akan menikah. Papa mama harus tetap jadi sahabat, tahu nggak? Kalau sekarang nggak latih persahabatannya, nanti kalian pergi papa mama tukaran. Iya. Sekarang kalau saya pergi, tinggal ngomong satu hal. Papa mama kemana? Kami mau kencan atau kami mau date? Go pak, with our blessings. Kami pergi. 2 jam pertama, wah seneng nggak ingat anak. Tapi kita mulai tahu ini waktunya pulang setelah 2,5 jam. Ketika mulai ingat anak, pembicaraan kita ke anak melulu. Pulang yuk. You see, lingkaran itu harus dijaga. Romantisnya, komunikasinya, kepercayaannya. Nobody in my ministry, in my life is more important than my wife.
nobody will be. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Tidak ada orang yang lebih penting kecuali suami dan istrimu. Di dalam duniamu dan dunia kerjamu. Amin Bapak Ibu. Mengapa kok kita harus mengelola kasih? Karena tidak semua orang punya nilai yang sama dengan kita. Yang kedua, agar kita bisa mengerti bagaimana meresponi setiap orang. Kalau kita bisa mengelola kasih, jadi kita nggak merasa bersalah kalau kita berkata tidak kepada orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, ada satu orang kalau datang ke saya dan berkata, waktu saya sering kali kalau di Surabaya nih, kalau saya pergi ke mall atau ke tempat umum segalanya, lalu saya dicegat dengan orang, Pastor Philip ya? Ya, saya tahu Pastor Philip dari YouTube, atau dari Facebook, atau dari Twitter, atau dari Instagram, entahlah pokoknya dari sosial media. Tolong doakan saya Pak, saya ginjalnya bermasalah. Oh ya. Saya nggak mungkin langsung berkata, ambil ginjalku. Besok kita rumah sakit yuk, ambil. Nggak akan. Karena saya tahu meskipun itu mulia, saya rasa Tuhan tidak suruh saya itu. Tuhan tidak minta itu dari saya. Saya langsung akan ulurkan tangan saya dan doakan dia. Amin. Lalu saya pergi. Nah tapi kalau seumpamanya yang datang ke saya adalah salah satu jemaat. Pak Philip, Pastor Philip. Oh iya, ada di kebaktian 2 kan? Iya, saya kena ini ginjal Pak. Aduh, saya akan berkata, saya akan tulurkan tangan dan plus. Saya akan ngomong sama dia, saya tahu seorang dokter, teman saya nih, teman akrab saya, ini di Singapura. Saya akan referensi Anda, nomor Anda Mbak sini, saya akan telepon dokter itu supaya Anda tidak dimalpraktekin. Saya akan beritahu sama dia, tolong ya pasien ini adalah teman saya akan akui Anda sebagai teman, karena Anda jemaat, lebih dari teman saya beritahu, Anda akan pergi sana kalau... Dan nanti hubungi saya ya, nanti gimana, saya akan belanin lebih dari ulurkan tangan, plus saudara. Tapi kalau itu bukan jemaat plus itu orang-orang yang sungguh-sungguh kasih, hati pengerja yang luar biasa, yang sudah susah, senang, suka duka selalu menyertai dan setia dengan jemaat, dengan gereja, membangun visi ini sehidup semati. Saya nggak mungkin hanya ulurkan tangan referensi dokter, tak barengi sama saya ke Singapura. Saya percaya mujizat, tapi semua mujizat pasti bisa lewat meja dokter. Bisa lulus dokter akan berkata, wow mujizat terjadi. Tapi saya mau dia ke dokter ditangani dengan sangat baik. Karena dia orang yang penting bagi saya, dia VIP bagiku. Saya barengi. Tapi kalau itu istri saya, sayang ginjalku bermasalah. Saya langsung, tidak babi bu basa-basi, saya pegang tangannya, beli tiket pesawat. Saya akan berbaring di samping rajang rumah sakitnya. Tak kasih ginjalku. Apa saya pilih kasih? Ya. Bukan karena saya pilih-pilih kasih, karena saya itu benci. Ya, karena saya manusia. Kasih yang saya miliki itu terbatas. Harus saya kelola. Kasih itu investasi dalam hidup saya. Tidak tentu harus pamrih, tapi harus tahu siapa adalah siapa dalam hidupku. Jangan bingung akan itu. Ini fondasi keluarga. Suami istri harus erat. Di sini siapa yang... Mana di sini yang suami istri, angkat tangan sekarang. Oke. Saya harap kalau Anda dengar khotbah gini gandeng tangannya suami Anda itu istrinya atau gimana. Gak apa-apa kok, romantis waktu dengar firman. Nanti kalah sama yang pacaran. Pacaran gak kudus lagi romantisan. Harusnya yang bisa, yang frontal, yang vokal itu harusnya yang menikah. Saya sering cium mamanya anak-anak saya di depan anak-anak saya. Tapi jangan cium yang berlebihan ya. Saya cium. Kalau mereka lihat film, lalu ada adegan ciuman mulut, mereka sudah tahu kok, langsung mereka tutup. Standar saya cukup tinggi, jadi mereka ngerti. Tapi kalau saya cium mamanya, saya cium di mulutnya mamanya, di depan mata anak-anak saya. Karena itu bukan pornografi. Saya cium tapi cepat aja. Nggak usah cium yang berkepanjangan maksud saya. Saya cium cepat. Anak-anak saya langsung malu-malu, merah pipinya. Tapi senang. Menciptakan anak yang bahagia, mereka harus berada dalam lingkungan pernikahan yang bahagia terlebih dahulu. Mereka tahu, my kids know that I will love their mommy more than I love them. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Sehingga Anda bisa meresponi setiap orang dengan benar. Karena Anda tahu enggak? Karena ya, ketika Anda berkata iya kepada sesuatu, Anda sedang berkata tidak kepada hal yang lain. Ya, saya kasih contoh. Sebentar. 2 orang maju ke sini. Cepat. 2 orang aja. Terserah dari siapa. Ini. Yuk sini. Cepat. 2. Satu di sini.
Sini, satu di sini. Oke? Bersabar dengan saya, karena ini saya rasa penting. Tadi pagi waktu saya doa, pagi, Tuhan bicara sama saya dengan jelas, hambaku, anakku, hari ini kamu harus mengkoreksi fondasi keluarga. Hari ini kamu harus mengokohkan fondasi keluarga di Injil Kerajaan. Jadi saya bukan biasanya tipenya bicara tentang keluarga, saya seorang revivalist, so you know. Saya bicaranya tentang iman, tentang pengharapan, subjek yang paling favorit buat saya sebenarnya adalah iman. Tapi today, saya tahu saya sedang menyampaikan sesuatu bukan yang saya ingin sampaikan, tapi sesuatu yang Anda butuhkan. So please listen. Oke? Dua-dua beradab saya. Satu di depan, satu di belakang. Oke. Dua-dua ajak saya pergi. Ayo ke sana atau ke sana. Ayo. Wah, tunggu. Iya, pelan-pelan. Terlalu berlebihan nanti jas saya sobek. Oke, terima kasih. Luar biasa nih, sangat-sangat gimana ya ngomongnya, orang-orang di sini tuh sangat-sangat, orang Jawa Tengah itu orang-orang yang sungguh-sungguh, gak pernah separuh-separuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lah, kan saya harus milih. Bapak ini namanya ministry. Bapak ini namanya family. Kan saya harus pilih. Ya kan? Bapak ini namanya kegiatan. Bapak ini namanya tidur istirahat. Kan saya harus milih. Ya kan? Kenapa John Sung mati umur 40? He never can say no to ministry. So you understand. Di usia saya sekarang 42 ini, John Sung sudah nggak ada. Obor Allah di Asia. Kenapa saya lebih banyak bicara tentang ini? Karena saya pergi ke China, kemana segalanya, ke tempat-tempat di mana beliau pernah pelayanan. Hari ini saya mengobarkan api yang sudah padam di situ yang dikobarkan oleh hamba Tuhan ini. And I've learned, saya belajar dari seorang hamba Tuhan luar biasa. Saya tidak bicara yang serong tentang dirinya. Orang yang luar biasa John Sung ini. Saya tidak ada seipritnya. Tapi saya beritahu, saya belajar sesuatu dari hidupnya. To say no sometimes is a good thing, you know. Untuk sesuatu alasan yang tepat. Ketika saya berkata, coba sekarang lagi ke sini. Pelan-pelan aja tarik saya. Oke. Saya harus pilih salah satu bukan? Siapapun yang saya iyain, katakan saya iyain family, saya iyain ministry, ya aku pergi sama kamu, setiap iya adalah satu dari dua sisi koin yang sama. Waktu saya bilang iya, saya terpaksa bilang tidak. Atau kalau saya bilang iya sama dia, saya harus tegas berkata tidak. Hidup selalu dilema. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita satu kuasa yang hampir seperti maha kuasa. Mengambil keputusan. Itulah sebabnya buah roh terakhir dari 9 bernama self-control, penguasaan diri, berarti kunci. Di tangan kita adalah kunci. Kita bisa berkata tidak atau iya. Bukan kata Tuhan, kita harus kelola. Semua ini Tuhan. Ini juga ada dalam Tuhan. Ini juga dalam Tuhan. Bukankah Paulus sendiri, bukankah firman Tuhan berkata, in him we live and move and have our being. Di dalam dia aku hidup, bergerak dan punya segalanya. Ini in Christ, dalam Kristus. Ini in Christ because I am in Christ. Ini dalam Kristus, ini dalam Kristus karena saya dalam Kristus. Pilihannya bukan lagi yang mana yang menyenangkan Tuhan, dua-dua. Tapi yang mana yang tepat sekarang. Hari itu saya ke Jakarta. Saya bilang tidak sama Jeremy. Tapi nanti Jeremy saya sudah catat di agenda saya. Bulan apa dia akan ada graduation kelasnya, dia kelas 6 sekarang. Saya mau peduli amat karena saya diundang sekarang di Myanmar konferensi samban orang. Konferensi siangnya itu 30.000 itu konferensinya karena mereka tahu saya datang. Mereka tahu saya akan ke sana. 30.000 kumpul. Dan terjadi misunderstanding, mungkin di sana gaya organisasinya beda. Mereka nawarkan, udah anggap kalau tidak ada jawaban dari saya berarti saya iya. Mereka kecewa kok saya nggak datang. 30.000 itu siangnya konferensi, saya datang. Malamnya itu ratusan ribu. Mau tahu apa yang saya katakan? Demi Jeremy. Pegang saya ministry. No. Coba lihat saya sekarang. Apa saya seorang pendosa? Apa saya seorang hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab? Saya hamba Tuhan tidak diurapi. Sini, bawa urapanmu ke sini. Coba kita bandingkan urapanmu dengan urapanku. Aku tidak kalah. No by peace, dengan damai sejahtera aku tahu. 30.000 orang itu cepat lambat akan Tuhan beri pembicara yang lain. Saya hanya salah satu di dunia ini. Tapi I'm the only daddy itu Jeremy. Paham?
I'm a brave preacher. But first of all, I'm a brave father. Orang memanggil saya pastor, segala. Ada salah satu panggilan saya yang saya sangat indahkan. Sebelum saya menjadi panggil orang pastor, mereka memanggil saya father. Ya. Itu saya diaminin sama anak-anak kecil itu. Bisa paham? When you say yes, you are actually saying no. When you saying yes, you are actually saying no. Jadi pilihlah which one is your no today, which one is your yes today. Mana yang yamu, mana yang tidak mau. Amin. Terima kasih untuk kedua orang ministry dan family. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Ketiga, terakhir. Wah, cukup lama ya. Cepat selesai nih ya. Oke, gak apa-apa ya, agak molor sedikit kan. Habis ini gak ada kebaktian kan. Sampai jam 5. Jadi kita selesai nanti pukul 1.15. Oke, praise the Lord. Oke, yang ketiga. Kenapa khotbah kok sampai ngos-ngosan gini? Khotbah itu lebih berat dari macul sawah. Gak tahu teori itu benar atau enggak, mungkin juga. Yang ketiga, kenapa kita mengelola kasih? Yang pertama, karena tidak semua orang punya nilai yang sama. Kedua, supaya kita bisa meresponi setiap orang dengan benar, tahu kapan berkata iya atau kapan berkata tidak tanpa rasa bersalah. Yang ketiga, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa, akhirnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa atas hidup kita. Saya senang sekali, Yesus itu bolak-balik melewati gerbang indah, tapi setelah beliau mati dan dibangkitkan kembali naik ke sorga, baru setelah itu zamannya Petrus lewat ke sana, orang lumpuh itu berjalan, 3.000 orang bertobat. Yesus kurang sakti kah? Apakah Yesus kurang sakti? Kurang hebat? Kurang berkuasa? Enggak. Ketika Tuhan Yesus dimohoni oleh seseorang Sirofenisia, dia bahkan berkata, job description-nya, dia berkata, aku hanya diutus pada domba-domba yang sesat dari kalangan Israel. Masalah Indonesia itu nanti misionaris Belanda. Masalah Mesir itu nanti Yohanes Markus. By the way, Yohanes Markus adalah misionaris pertama ke Egypt atau ke Mesir. Nanti Anda akan belajar kitab Markus soalnya. Ya, nanti masalah India itu Thomas yang akan ke sana. Aku tidak diutus ke Sirofenisia, orang Syria. Aku diutus ke orang Israel. Tapi karena dia meminta-minta, Tuhan kasih bonus. Dikasih, padahal sudah dianjing-anjingkan, sebenarnya bukan karena Tuhan menghina. Tapi Tuhan menjelaskan sebuah prinsip rohani, bahwa sekarang belum waktunya roti sampai ke bangsa-bangsa. Tunggu Paulus tuh. Luar biasa loh, Tuhan aja tahu batasnya loh. Tuhan yang tanpa batas tahu batasnya ketika dia tinggal dalam darah dan daging. Yesus pernah berkata seperti ini, aku tidak melakukan pekerjaan ini sendiri, aku hanya melakukan apa yang Bapakku lakukan. Aku melihat yang Bapakku lakukan. Selama hari masih siang, belum malam, aku lakukan, aku kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan coba melakukan terlalu banyak. Yang biasanya sebagai hamba Tuhan, ini adalah pergumulan seorang pendeta atau pengkhotbah. Setan bisa memakai orang-orang innocent, orang-orang yang tidak bermaksud jelek, untuk mendakwa kita. Contoh, saya pergi sama Warren, anak saya umur 7, waktu itu dia masih umur 6. Saya jemput dia dari sekolah, karena saya merasa anak saya yang terakhir ini kurang waktu dengan saya. Saya duduk sama dia makan di sebuah restoran. Coba bayangin ya, jadi saya bisa mengerti sebagai jadi Pak Petrus Agung, sebagai Bu Tina Agung, dan saya tahu tidak mudah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengan tanggung jawab yang besar. Saya makan nih di restoran. Padahal saya sudah cari tempat yang agak sepi dan di jam-jam pulang sekolah kan banyak orang, belum waktunya orang nge-mall. Saya duduk tuh, sama waktu duduk gitu, sudah nepi kemana gitu menghadap membelakangi orang. Datang juga orang datang bawa kursi langsung. Dia tanya sama saya, Pak Philip ya, punya waktu ya untuk saya ya? Saya liatin Warrennya. Saya bilang, bisa hubungi sekretaris saya, nanti kita akan diaturkan waktu ya. Oh, enggak Pak, sebentar aja Pak, duduk. Langsung duduk di situ. Makanan kita baru keluar. Bisa bayangkan enggak? Saya enggak apa-apa, saya siap mati untuk Tuhan. Anakku kan lahir enggak jadi pendeta. Saya jadi pendeta mulai umur berapa? 20 sekian. Anak saya itu masih anak-anak, perlu papanya. Saya beritahu sama dia, Pak tolong ya Pak, saya mau waktu dengan anak saya. Kalau Anda bisa hargai, terima kasih. Terpaksa saya tolak. Kalau saya tidak tolak dia, saya tolak Warren. Yamu menolak sesuatu, tidakmu harus mengiyakan sesuatu. Terus dia rasa enggak happy gitu. Loh. Lalu saya jalan, bayangin setan tuh bisa begitu. Saya jalan sama Warren pergi berdua, beliin dia es krim, datang satu orang. Pendeta Philip ya? Mati aku.
Dia datang ke saya. Ternyata Anda punya waktu. Loh, Anda bisa jalan-jalan sama anak. Ponakan saya mati. Nunggu didoakan juga Anda nggak pernah datang. Terus saya iseng tanya sama dia dulu. Ponakan Anda tahu saya dari mana? Facebook. Saya bukan sombong ya. Twitter saya yang ikut 1 juta orang. Facebook saya hampir 1 juta. Instagram saya ratusan ribu. Kalau digabung itu sudah 2,5 juta. Gimana saya bisa genapi setiap panggilan 2,5 juta? Nggak bisa bro. Kalau saya panggil semuanya, saya genapi semuanya. Sebentar lagi saya yang dikubur. Karena saya harus terima semua dan tolak tidur. Ngerti maksud saya? Kegiatan atau istirahat. Saya juga butuh tidur. Dia ngomong sama saya, ternyata Anda punya waktu. Ponakan saya mati. Seolah-olah dia nggak ngomong begitu, tapi dari semua itu saya ngerti lah maksudnya dia. Gara-gara kamu. Saya pegang tangan ibu itu, saya berkata, saya minta maaf. Saya tidak bisa layani semua orang. Tapi saya bela, bukan bela diri. Saya bela kebenaran. Bu, saya harap saya bisa tangani semua orang. Saya bukan Tuhan. Tapi Anda bisa kontakkan, saya sudah tulis juga di sosial media, bahwa kami ada tim pendoa kami. Kami itu gereja yang besar, Anda bisa, tapi kalau semua pilih harus sama saya tidak sanggup ibu. Ya, terus terakhir sebelum dia liatin saya minta maaf dulu. Kalau Anda tidak bela diri, orang biasanya tidak marah. Saya minta maaf. Tapi saya berdoa agar tetap gimana pun juga kebaikan terjadi dari semua situasi ini. Saya tidak mau komentar. Tapi Bu, sebelum saya pergi, saya kembali lagi, saya bela Warren. Karena Warren mendengarkan setiap perkataan saya. Umur 6 hampir 7, merekam segala sesuatu. Kembali saya, by the way Bu, yes, saya punya waktu. Saya punya waktu untuk anak ini. Karena dia berharga bagi saya. Terima kasih. Saya pergi, Warren liatin saya. Suatu hari, saya akan diadili Tuhan, bukan berdasarkan apa yang saya lakukan dengan ibu itu. Apa yang saya lakukan dengan si kecil Warren itu. You get it? Your success is not how much money you have in the bank, but how much love you have poured into the bank of your loved ones, into the bank of the heart of your loved ones. Bukan berapa banyak uang yang ada di dalam bankmu, tapi seberapa banyak kasih di dalam bank hati orang-orang yang kau cinta. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak atas hidup kita, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu. Kita hanya melakukan apa yang digariskan bagi kita. Yesus tidak sembuhkan semua orang. Dari semua orang di Bethesda, dia sembuhkan satu yang lumpuh. Kita hanya sembuhkan kepada siapa Bapak suruh kita lakukan. Dan siapa yang Bapak tunjukkan, itu yang kita lakukan. Kita bukan Tuhan, kita hanya bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak dalam hidup kita yang sementara. Kelolalah kasih, dan iman kita akan terarah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum selesai, mending ini adalah video tentang Myanmar. Dari tadi saya sebut tentang Myanmar supaya ini sebagai netralisir. Saya bicara tentang keluarga. Ini bukan, ini saya tayangkan supaya Anda mengerti bahwa di samping dengan adanya keluarga yang bahagia, karunia bertambah-tambah. Saya juga mengerti pewahyuan, saya mengerti tanda mujizat. Itu terjadi dengan regularly dalam pelayanan saya. Tapi itu bukan alasan untuk mempersembahkan orang-orang yang dekat dengan saya di mesbah pelayanan. Tapi mereka bisa melayani bersama dengan kita. Saksikan yang satu ini, lalu kita selesai. Myanmar for Jesus. Sebuah mimpi. Beberapa tahun yang lalu, dalam tidur saya melihat kata Burma. Lalu suatu hari saya bertemu dengan pendeta Matthias van der Steen dari Belanda ketika kami sama-sama berbicara di sebuah konferensi di Amerika. Dan beliau mengajak saya untuk memberitakan Injil di Burma. Tanggal 3 September 2011 di Swiss Hotel Singapura, saya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Tuhan Yesus. Tuhan izinkan saya menjamah tangan Tuhan yang berlubang paku secara fisik. Lalu ia berkata kepada saya, pergilah ke Myanmar, beritakanlah keselamatan besar kepada bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Akhirnya 20 orang di antara kami memutuskan untuk pergi.
pria dan 1 wanita ini melayani Tuhan dengan sukacita. Mereka berkorban untuk datang dan berkorban lebih lagi ketika sampai di sana, menolong orang-orang lokal dari A sampai Z, karena orang-orang Burma tidak pernah mengalami yang seperti ini di negeri mereka sejak Adam dan Hawa. Kita akan lihat hari-hari ke depan banyak orang yang haus kasih akan dipenuhi dengan kasih Kristus, ya. Bless the government of Myanmar people with love and peace and prosperity, that Myanmar will be a rich nation. And you bless your church in Myanmar, that there will be unity. Churches will be holy and influential. I prophesy that Myanmar will be a missionary sending nation. My name is Uso Tuauni, and I'm a minister for the National Races Affairs. I'm very glad to come over here. This will be the changes of our Christian history in Burma. Selamat datang di sini, Roh Kudus. Selamat datang. I still want people connected though. I still want people connected. Di sini. Oh, Papa. Maha kuasa, penuh kasih, anugerah. Oh ya, selamat datang di sini. Segala pujian bagi Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Suami istri bisa bergandeng tangan. Kalau ada anak-anaknya juga bergandeng tangan bersama-sama, betapa indah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Katakan sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadapan-Mu. Mari kita perbarui komitmen keluarga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku. Angkat tanganmu, katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga di JKI Injil Kerajaan dari tingkat tertinggi dalam pelayanan hingga sampai yang paling bawah. Urapi, jadikan gereja ini gereja yang mantap keluarga-keluarganya, yang holy family. Bagi kami Engkau segalanya, bersama hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali ke orang tuanya. Hamba berdoa Tuhan, mulai hari ini ada baku bumi, sesuatu terjadi, ada satu shift, pergeseran yang Kau lakukan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau setia. Tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kasih bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya rasa paling tepat jikalau doa seorang ibu, doa ibu yang menutup pesan dan firman seperti ini. Saya undang mama Anda, Ibu Tina. Saya nyanyi dengan iman, saudara. Saya katakan kepada iblis, iblis kamu bisa porak-porandakan keluarga saya. Tapi saya minta anak-anak dikembalikan di dalam nama Yesus. Saya ngomong kalau orang segini banyak berdoa, masakan Tuhan tidak mendengarkannya.
Jadi saya katakan tadi, saya panggil anak Kesia kembali dalam nama Yesus. Saya katakan mantu saya Erik kembali dalam nama Yesus. Saya katakan Samuel Joseph kembali dalam nama Yesus. Dan saya katakan Hadassah kembali dalam nama Yesus. Iblis tidak bisa menghentikan kita, saudara. Pada waktu kita terus berjalan, dia akan keblingsatan sendiri. Karena apa? Dia sudah tidak punya sengat. Iblis itu tidak punya sengat. Dia ada di bawah kaki kita. Dia tidak bisa mengalahkan kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Ya. Kita berdoa, Tuhan biar pagi hari ini apa yang disampaikan oleh hamba-Mu masuk dalam hidup kami. Hidup kami berdasarkan iman, berlandaskan iman. Dan tidak ada yang lebih besar daripada kasih kami Tuhan. Kasih kami kepadamu. Iman kami boleh ada, tapi kasih kepada Engkau itu lebih dari segala-galanya. Kasih kami kepada yang lain itu mengalahkan segala-galanya. Tuhan, kami mau biar kasih itu yang terutama di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan gereja ini Tuhan. Gereja ini boleh tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa raganya. Tetapi juga mengasihi akan bangsa-bangsa yang lain. Mengasihi akan orang-orang yang terhilang supaya mereka kembali masuk di dalam rumah Tuhan. Mengasihi akan orang-orang miskin supaya orang-orang miskin mendapatkan pengharapan. Mengharapkan hidup yang lebih baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masukkan di dalam hidup kami kasih itu yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman yang Kau bagikan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saudara tahu ada sesuatu yang membuka di pikiran saya pada waktu saya memberi persembahan. Dulu saya kalau memberi seadanya. Tapi saudara ngerti, hidup saya dengan Pak Petrus dimulai dengan sebuah sepeda motor, saudara. Itu aja kredit, ya. Jadi di situ itu kredit. Sebentar, tolong jangan dijalankan dulu. Kita belum berdoa untuk persembahan, ya. Kredit, saudara, sepeda motornya. Tapi saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan membeli satu barang kalau sejumlah uang itu saya belum pernah persembahkan kepada Tuhan. Itu tekad saya. Dan saya ngerti itu dihargai Tuhan. Selang beberapa waktu firman Tuhan katakan, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Itu suatu takaran yang bagus, yang dipadatkan, digoncangkan dan tumpah keluar. Itu takaran yang baik. Itu yang akan diukurkan kepada kita. Tiba-tiba di pikiran saya, iya ya. Kalau saya memberi kepada Tuhan seadanya, saya menghargai diri saya seperti yang saya beri. Sejak hari itu saya memberikan yang terbaik. Karena apa? Kayak saya menghargai diri saya. Saya ini adalah ciptaan Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Saya berharga. Kalau saya memberi seadanya, itu harganya saya juga. Saya memberi yang terbaik. Itulah takaran saya. Karena saya kalau memberi yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat saya. Jadi sejak itu saya memberi tidak asal-asalan saudara. Saya berdoa dan saya selalu minta Tuhan biarkan saya memberi yang terbaik. Sejak hari itu saya ngerti berkat Tuhan dilimpahkan. Kita berdoa sebentar ya saudara buat persembahan. Tuhan biar kami memberi sesuai dengan apa yang Kau katakan. Roh Kudus, kami harus mengembalikan perpuluhan kami. Sebagai rasa takut kami kepada Engkau, itu adalah hak Tuhan. Dan kami tidak boleh menjamahnya. Perpuluhan kami kembalikan. Karena itu adalah hak Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Itu bagian dari kasih kami. Kami berikan kepada Engkau. Tapi juga itu Tuhan yang membuat Engkau akan memberkati hidup kami. Sesuai dengan takaran yang kami beri. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biarkan setiap kali kami memberi kepadamu itu suatu sukacita dalam hidup kami. Karena kami memberi dengan sukarela. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan persembahan dijalankan. Kita akan lihat klip JKI on the move. Mari silahkan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di JKI Injil Kerajaan. Jumpa lagi di JKI Injil Kerajaan on the Move bersama saya Chan Farida dan saya Awang. Dari Church Cafe Holy Stadium, kami menghadirkan berbagai informasi dan liputan kegerakan di gereja kita. Discipleship akan kembali diadakan hari Rabu tanggal 23 November bersama Pastor Yosea Kristiono. Bagi jemaat yang ingin tergabung dalam pelayanan doorkeeper luar, dapat menghubungi Bapak Rudi di nomor berikut ini. Baptisan air akan kembali diadakan pada tanggal 27 November setelah kebaktian Minggu pagi. Bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa langsung mendaftarkan diri di bagian informasi. Mari kita saksikan informasi tambahan berikut ini. The more we hear the word of God, the more we will have faith. Makin sering kita dengar firman Tuhan, makin sering kita dengar kesaksian tentang Tuhan, makin iman kita terbangun dan kita akan siap menerima terobosan yang Tuhan sediakan buat kita. Situasi kita boleh belum berubah, tapi kalau Yesus yang pegang tangan kita, tidak ada yang mustahil buat kita. Kita akan tetap tenang, kita akan tetap kuat melewati badai seberat apapun. Bagi jemaat yang belum bergabung di MK, mari bergabung di MK-MK terdekat. Dapatkan infonya di bagian informasi. Sekian JKI Injil Kerajaan on the Move, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Your shackles, where is your sting, has been defeated. The grave could not hold the arise, my love, arise, my love. The grave
Puji Tuhan. Nanti mulai Desember ulang tahunnya terus menerus saudara. Kami dari Departemen Praise and Worship GKI Kerajaan. Kami dari DK7. Kami dari seluruh pelayan Doorkeeper GKI Injil Kerajaan. We are the Assembly of English Service. Kami dari PKBM dan Paut Terang Bangsa. Kami dari Kami dari Jemaat GKI mengucapkan selamat ulang tahun Bunda. Happy birthday, Sertina. Kami ucapkan syukur. Tuhan Yesus memberkatimu untuk Bu Tina. Selamat ulang tahun Bu Tina. Selamat ulang tahun. Hi, Pastor Tina. This is Pastor Paul I. Together with Ruth, we would like to send you happy birthday. May God bless you and be with you. May Holy Spirit give you fresh anointing in your spirit, your mind, your soul, as well as your body, and use you as a bigger blessing to many other people. And I just want to encourage you to continue to lean heavily upon the Lord, and He will take you into new places where you have never been before. May God's richest blessings be upon you and strengthen you, and may you have the most blessed birthday ever. God bless you. Tina, greetings. Ini from mengagetkan ini Israel. saudara. Wow, what another milestone you're experiencing in your life. Both Mama and I want to send to you very special personal greetings. We love you so much. We're so excited to be a part of this day, to wish you a happy birthday. Yes. God loves you so much, Tina, and we're so proud of the work that you're doing for Him. Continue to lift your voice and praise Him because He's with you and His blessing is with you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We love you and God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Mari saudara saya coba berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami dari Jemaat GKI Kerajaan, saya mewakilkan happy birthday, selamat Terima ulang tahun kasih. kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Sebentar saudara, duduk sebentar. Saya mau ada pengumuman sebentar. Ya, ini nggak apa-apa. Ini pasukan yang luar biasa saudara ya. Ini kado ulang tahun yang terbesar dari jemaat ini untuk saya. Dan itu luar biasa sekali. Terima kasih semuanya. Ada satu tambahan yang mau saya tambahkan. Karena ini begitu menghebohkan dan saya mesti ngomong dengan saudara karena saudara adalah jemaat di tempat ini ya. Jadi pada tanggal 15 November hari Selasa yang lalu saya itu ada pertemuan dengan Pak Edi dan Ibu Aning dari Rumah Shalom. Saya bersama dengan Ibu Foni. Di waktu pertemuan itu akhirnya
kita berbicara dan dari pihak Pak Edi dan Ibu Aning memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan JKI Injil Kerajaan. Dan sebagai konsekuensinya, konsekuensi logis dari apa yang diputuskan oleh Pak Edi dan Ibu Aning, maka mereka akan memindahkan Rumah Shalom ke tempat lain. Pihak kita dari gereja itu memberikan kesempatan untuk dari pihak Pak Edi dan Ibu Aning untuk mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai semua sarana dan prasarana tersedia dengan keputusan yang mereka buat. Jadi itu pembicaraan saya dengan Ibu Aning dan Pak Edi. Dan kami tidak pernah mengusir atau memberi batas untuk pemindahan itu. Ya. Jadi yang terjadi sekarang itu tanggal 15, tanggal 16-nya hari Rabu. Itu kita sedang kumpul di sini semua pemimpin-pemimpin. Kita sedang discipleship dengan Pak Bambang. Itu sampai jam 9 malam. Saya ngobrol kira-kira sampai jam 10:30 saya baru pulang sampai di rumah. Terus saya mulai tiba-tiba mendengar laporan. Jadi tanggal 16 November Rabu malam itu terjadi pemindahan pada malam hari. Ya, dan itu tanpa kami tahu. Berdasarkan dengan pengertian mereka sendiri seolah-olah kami ini memberi batas akhir pengeluaran barang dan anak-anak pada malam itu. Jadi akhirnya dari pihak RT dan RW memanggil polisi karena kondisinya seperti itu tidak memungkinkan untuk ditangani secara perorangan dan polisi datang. Akhirnya Pak polisinya juga ngomong, kenapa kalian pindah kok malam-malam jam segini? Ini kan mestinya bisa pagi hari, kenapa harus malam? Jadi tidak ada pemaksaan dari kita, dari gereja untuk segera memindahkan, itu tidak ada. Karena kita ingat itu masih ada banyak anak di situ, itu tidak hanya Pak Edi dan Ibu Aning. Jadi ini supaya tidak ada salah paham di antara jemaat juga, supaya tahu bahwa kita dari gereja tidak ada pemaksaan untuk malam itu juga keluar. Itu inisiatif mereka sendiri. Jadi kita akhirnya sudah kita dengan kita tidak perlu menanggapi berlebihan karena ini memang ya sudah ramai. Tapi namanya ramai bagaimana ya? Tetap buat saya nomor satu, saya tidak dengarkan orang berbicara. Saya lebih senang mendengarkan Tuhan yang berbicara. Amin saudara? Iya. Firman itu segala-galanya buat kita. Lebih baik kita membaca Alkitab daripada kita membaca berita-berita yang tidak sepantasnya kita dengarkan. Lebih nyaman buat telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Yang untuk saya nggak tahu ya yang tadi malam ya. Nanti Radio Rema itu akan putar kembali biasanya. Cuman saya tidak tahu, saudara bisa menghubungi Radio Rema kapan itu mau diputar kembali. Atau saudara minggu depan saudara bisa ke toko Rema, itu pasti sudah ada CD dan VCD-nya, DVD-nya. Bagus sekali Pak Philip tadi malam menyampaikan di tengah-tengah kita. Dia menyampaikan firman profetik buat kita. Dan itu jadi berkat besar buat saya. Ya. Untuk pagi hari ini, bisa didengarkan lagi di Radio Rema biasanya hari Senin sore kalau nggak salah. Di YouTube juga ada ya, saya lupa. Di YouTube ada. Karena saya tahu, saya kenapa mendoakan anak saya. Anak saya setiap kali pagi habis ibadah, dia dengarkan YouTube. Tetap hatinya kepengen tahu, maminya sedang berbuat apa. Ya puji Tuhan saudara, masih anak-anak saya itu. Dan saya masih tetap mendoakan anak-anak saya. Jadi itu penjelasan dari kita. Jadi saudara jangan terkecoh oleh berita-berita yang dari luar. Yang menolong, memberikan tempat itu juga jemaat di tempat ini saudara. Jadi bukan orang luar lagi ya. Jadi kita mengucap syukur jemaat kita juga jemaat yang luar biasa. Memberikan kasihnya kepada yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami. Kami mengucap syukur, kuduskan, sucikan persembahan kami. Ini persembahan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biar dilipat gandakan. Apa yang kami beri Tuhan, Engkau akan memberikannya. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dan berkat akan dicurahkan. Maka tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Semua hidup dalam kecukupan dan kelimpahan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami minta kasih-Mu selalu menjaga hidup kami. Kasih dari Allah Bapa itu memenuhi terus kehidupan kami. Kasih daripada Yesus Kristus hidup dalam hidup kami. Anugerah besar dari Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Dan persekutuan yang intim dan ajaib dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan amin. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Now